Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk selanjutnya silakan kalian buka buku tema 6G subtema 1 pembelajaran ke-1, yaitu tentang perekonomian negara ASEAN. Seperti yang telah kita pelajari bahwa anggota negara ASEAN itu ada 10, diantaranya ada Myanmar, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, kemudian Vietnam dan lain sebagainya ya. Untuk kali ini Ibu akan bahas tentang perekonomian yang ada pada negara tersebut. Yang pertama pada negara Indonesia. Negara Indonesia itu kaya di berbagai bidang, terutama di bidang pertanian, yaitu ada kelapa sawit, beras, kopi, rempah-rempah, juga karet. Yang kedua dalam bidang pertambangan, yaitu ada minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, serta emas. Yang ketiga dari hasil perhutanan, seperti madu dan kayu mahoni atau kayu yang lainnya. Dan yang terakhir dari hasil laut seperti ikan, terumbu karang ya. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura ini negara yang berhasil pada bidang ekonomi itu dalam bidang elektronik ya, kemudian dari turismenya, pelayanan finansialnya, seperti kesehatannya ya. Nah, jadi negara Singapura ini perekonomiannya itu berada pada elektronik, petrokimia, turisme, kuliner ya, sama medisnya ya. Kemudian yang ketiga adalah Malaysia. Nah, perekonomian di negara Malaysia ini sangat berkembang tuh dalam bidang hasil pertambangan ya, seperti timah, minyak bumi, gas alam. Kemudian yang kedua ada juga dari hasil perhutanannya, yaitu seperti coklat, kayu gergaji, dan juga tembakau. Itu adalah hasil perekonomian ya yang berkembang di negara tersebut. Kemudian yang keempat ada negara Laos. Nah, Laos ini dia tidak memiliki laut, jadi perekonomiannya negara Laos ini berasal dari produk industri seperti makanan, tembaga, dan emas. Untuk selanjutnya pelajaran IPA. Mukaku berjerawat. Oh no! Suaraku jadi berat dan aneh. Bau badanku tidak enak. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Nah, anak-anak, hal itu normal terjadi bagi kalian yang berada di masa pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber yang berarti masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang akan mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon adalah zat yang dihasilkan tubuh untuk membantu jalannya proses-proses tertentu dalam tubuh. Perkembangan sosial yang terjadi di akhir masa anak-anak atau permulaan masa pubertas yaitu dengan anggota keluarga yang kalian alami berkurang interaksi bersama orang tua. Justru kalian diarahkan untuk mengerjakan tugas rumah. Jika kalian mendapatkan tugas rumah, jangan kesal atau marah. Itu tandanya orang tua kalian percaya bahwa kalian sudah dapat bertanggung jawab dan bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Di sekolah, biasanya kalian akan membentuk kelompok bermain. Hubungan persahabatan di sekolah bersifat timbal balik. Kalian saling membantu, saling mendukung, dan sebagainya. Pengaruh buruk geng atau kelompok bermain. Terjadi pertentangan antara orang tua dan kalian.
Karena seringkali kalian lebih menuruti apa kata teman-teman kalian. Benar kan? Permusuhan antara laki-laki dan perempuan. Di masa ini, kalian sama-sama menunjukkan bahwa gender kalian adalah yang terbaik. Selanjutnya, menganggap anggota geng lebih hebat. Sementara yang bukan anggota geng dianggap tidak baik atau kastanya lebih rendah dari kalian. Nah, kalian harus menjauhi pengaruh buruk dari geng. Bergaulah dengan teman yang baik agar tidak terjerumus dengan hal-hal buruk. Dengarkanlah dan patuhi nasihat orang tua, serta bentengi diri dengan ajaran agama ya. Apa saja ciri-ciri fisik yang berubah ketika kalian memasuki masa pubertas? Ayo kita cari tahu. Pada perempuan terjadi menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah. Suara menjadi tinggi atau bisa dibilang cempreng. Selanjutnya, dada dan panggul membesar. Oleh karena itu, di usia ini kalian disarankan memakai mini set atau bra. Bertambah berat badan dan tinggi. Dan yang terakhir, tumbuh jerawat karena kalian banyak berkeringat. Selanjutnya pada laki-laki yaitu terjadi mimpi basah. Hal ini mungkin mengagetkan karena kalian pikir kalian mengompol. Coba pastikan dengan menciumnya, apakah bau pesing atau tidak. Jika tidak bau pesing, kalian boleh tanyakan kepada orang tua, khususnya ayah, apa yang harus kalian lakukan. Suara menjadi berat. Berbeda dengan perempuan, suara laki-laki yang mengalami pubertas akan menjadi berat. Dada menjadi bidang dan otot bertambah. Ya, tidak seperti atlet aderai sih, namun tubuh kalian akan berbeda dengan perempuan. Bertambah berat dan tinggi. Dan sama seperti pada perempuan, pada tubuh laki-laki juga bisa tumbuh jerawat karena banyak berkeringat. Nah, ketika kalian memasuki masa pubertas, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Ketika masa pubertas ini, sebagian besar dari kalian sudah mampu menghasilkan keturunan. Ya, kalian tidak salah dengar. Kalian bisa menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, jagalah tubuh kalian, jagalah pergaulan dengan baik. Perhatikan lambang merah yang ada pada gambar. Coba kalian sekarang pegang pundak kalian, lalu arahkan sampai ke atas lutut. Sekali lagi, lewat pundak menuju atas lutut. Jangan biarkan siapapun memegang bagian tubuhmu yang tadi kita praktekkan. Area di bawah pundak sampai di atas lutut. Jangan biarkan siapapun, baik itu tantemu, ommu, teman, tetangga, atau siapapun. Laporkanlah jika ada seseorang yang mencoba berbuat yang tidak sopan terhadapmu. Jangan takut, kalian harus bicarakan kepada orang tua kalian atau guru. Bagaimana sih cara merawat tubuh kalian saat masa pubertas? Cuci muka. Kalian tidak mau kan muka kalian jerawatan? Mandi, keramas dengan bersih ya. Mandi 2 kali sehari, jangan lupa juga gosok gigi. Makanlah makanan yang bergizi agar tubuhmu sehat. Selanjutnya, mengganti pakaian dalam. Ini sangat penting loh anak-anak. Kalian tidak mau kan alat reproduksi kalian tumbuh jamur? Berolahraga bagi kalian yang ingin tinggi dan memiliki tubuh yang ideal. Nah, olahraga dengan rajin ya.
serta istirahat yang cukup. Seringkali kalian banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget, menonton TV, bermain dengan teman, sampai lupa waktu untuk istirahat. Jika kalian kurang istirahat, tubuh kalian tidak akan berkembang dengan baik. Tidak mau kan perkembangan tubuhmu tidak baik? Indonesia. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kemudian kegiatan yang akan dilakukan dan manfaatnya. Menentukan konsep atau rancangan pidato. Sebelum berpidato, ada sebaiknya kita menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yaitu berupa tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato. Sebagai contoh, untuk temanya, misalnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Selanjutnya, pembicaranya, Bu Sekar selaku Ketua RT. Pendengarnya, warga kampung Sentosa. Tempat berpidato di Balai Desa. Contoh urutan isi pidatonya, yang pertama pembukaan, kedua memotivasi warga, ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, empat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima penutup. Isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ayo perhatikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Isi merupakan bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Selanjutnya, yang kelima, salam penutup. Salam penutup merupakan bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak
sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Langkah yang pertama, kita tentukan topik atau tema pidato terlebih dahulu. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Berikutnya, yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Selanjutnya yang kelima, latihan membacakan pidato. Kamu bisa berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh pidato berikut ini. Selamat pagi merupakan bagian dari salam pembuka. Selanjutnya, yang terhormat Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Itu merupakan bagian kalimat pembuka atau bagian pokok-pokok pembuka. Selanjutnya bagian isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Yang selanjutnya ini masih bagian isi. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui, manfaat hutan pohon bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi, dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kalimat penutup atau bagian pokok-pokok penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya, yang bagian terakhir adalah salam penutup, yaitu selamat pagi.